Hai guys. Jadi pada video kali ini kita akan membuat video pembelajaran tentang tabung. Hei, lihat itu. Tumblernya kok mirip tabung nih. Ini, Apa sih itu tabung? mari kita pelajari lebih lanjut. Apa sih itu tabung? Bangun ruang tabung adalah sebuah bangun dari ruang 3 dimensi dan mempunyai tutup serta alas. Bentuknya sendiri adalah sebuah lingkaran yang memiliki ukuran yang sama seperti yang diselimuti persegi panjang. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai benda yang berbentuk tabung. Bahkan benda-benda tersebut sering kita gunakan, baik sebagai peralatan maupun sebagai mainan. Misalnya gelas, kaleng susu, drum, botol, seruling, pipa paralon, dan tabung gas. Jenis-jenis tabung. Nah, bangun ruang tabung memiliki dua jenis, yaitu tabung terbuka dan tabung tertutup. Nah, yang pertama ada tabung terbuka. Tabung terbuka adalah jenis tabung yang dimana salah satu sisi tutupnya atau sisi alasnya terbuka, atau sisi alas dan sisi tutupnya dua-duanya terbuka. Nah, yang kedua ada tabung tertutup. Tabung tertutup adalah jenis tabung yang dimana seluruh bagian dan sisinya semuanya tertutup. Berikut ciri-ciri tabung. Ciri-ciri tabung yang pertama yaitu mempunyai 3 sisi. Dengan adanya 3 sisi tersebut, maka bangun ruang bisa terbentuk. Nah, yang kedua memiliki 2 buah rusuk. Dengan adanya 2 buah rusuk ini, kita jadi tahu bahwa garis lengkungan akan memengaruhi ukuran jari-jari bangun ruang tabung. Nah, yang ketiga yaitu adanya lingkaran pada bagian alas dan tutup tabung. Pada bagian sisi alas dan sisi tutup tabung berupa lingkaran yang tentunya pasti memiliki ukuran yang sama satu sama lain. Nah, selanjutnya sifat tabung. Yang pertama adanya jari-jari tabung. Jari-jari tabung ini terletak pada bagian atas dan alas tabung. Nah, yang kedua adanya pemisah antara lingkaran alas dan tutup tabung. Pemisah ini bisa dibilang sangat penting karena tanpa adanya pemisah, maka lingkaran 2 buah lingkaran tidak akan berhasil membentuk tabung. Yang ketiga yaitu tidak ada titik sudut. Tidak ada bangun ruang yang ketiga ini, bangun ruang terbentuk dari 2 buah lingkaran yang terletak pada bagian alas dan tutup tabung yang dipisahkan oleh selimut tabung. Unsur-unsur tabung. Yang pertama, sisi alas dan tutup tabung terbentuk dari 2 buah lingkaran. Sisi alas terletak di bawah, sedangkan tutup tabung terletak di atas. Nah, sisi alas berfungsi untuk menopang tabung agar tidak jatuh, sedangkan tutup tabung berfungsi untuk menutup tabung. Yang kedua ada selimut tabung. Selimut tabung adalah sisi lengkung yang terletak di tengah-tengah antara sisi alas dan tutup tabung. Yang ketiga ada jari-jari tabung. Jari-jari tabung adalah jarak antara rusuk dengan pusat lingkaran. Yang keempat ada diameter. Diameter adalah jarak antara rusuk yang melewati pusat lingkaran. Nah, yang terakhir tinggi. Tinggi adalah jarak antara titik pusat lingkaran bagian atas dengan titik pusat lingkaran bagian bawah. Nah, selanjutnya jaring-jaring tabung. Nah, bangun ruang tabung memiliki jaring-jaring yang terdiri dari 2 buah lingkaran yang tentunya untuk sebagai alas dan tutup tabung, dan 1 buah lingkaran yang tentunya untuk sebagai selimut tabung. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di samping. Nah, berdasarkan dari jaring-jaring tersebut, kita dapat menemukan berbagai rumus mulai dari untuk mencari volume hingga luas permukaan tabung. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai benda yang berbentuk tabung. Bahkan benda-benda tersebut sering kita gunakan, baik sebagai peralatan maupun sebagai mainan. Misalnya gelas, kaleng susu, drum, botol, seruling, pipa paralon, dan tabung gas. Nah, selanjutnya terdapat beberapa rumus dari bangun ruang tabung. Yang pertama yaitu volume. Nah, untuk mencari volume kita menggunakan rumus Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, Pi R kuadrat itu diambil dari rumus luas lingkaran, sebab alas tabung ini berbentuk lingkaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu luas selimut tabung. Nah, kita menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R dikali T. Nah, tetapi sebelum itu terdapat penurunan rumusnya yang diawali dengan panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini itu diambil dari rumus persegi panjang. Nah, sebab selimut tabung ini berbentuk persegi panjang.
Nah, kemudian keliling lingkaran dikali lebar. Nah, panjang persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran, baik itu alas maupun tutup. Nah, kemudian 2 dikali pi dikali r kali t. Nah, 2 dikali pi dikali r itu diambil dari rumus keliling lingkaran, sedangkan t-nya ini lebar persegi panjang itu sama dengan pi tabung. Nah, yang ketiga yaitu luas permukaan. Nah, luas permukaan artinya kita menjumlahkan sisi-sisinya, dan tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, sisi tegak atau selimut tabung, dan tutup. Nah, sehingga penurunan awal rumusnya yaitu luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup tabung. Nah, luas alas dan tutup tabung ini itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga kita dapat menuliskan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Nah, soal pertama itu berapa volume tabung jika jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm. Nah, diketahui jari-jari itu R sama dengan 10 cm. 10 cm. Dan tinggi itu T sama dengan 30 cm. 30 cm. Nah, ditanyakannya itu volume itu V. Nah, untuk penyelesaiannya nah, rumusnya itu pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, pi ini nilainya 3,14. Nah, R-nya di sini kan 10. R kuadrat jadi 10 dikali 10. 10 dikali 10 itu 100. Nah, kita jumlahkan dulu ini. 3,14 dikali 100 itu berapa? 3,14 dikali 100 itu 314. Sudah selesai? Tidak. Selanjutnya kita jumlahkan 3,14 dikali tingginya itu 30 cm. 3,14 dikali 30 cm. 3,14 dikali 30 itu sama dengan 9.420. Nah, sekian soal pertama. Nah, contoh soal kedua itu sebuah benda berbentuk tabung memiliki luas alas 616 cm. Jika tinggi benda adalah 20 cm, berapakah volume benda tabung tersebut? Nah, kita ketahui di sini luas alasnya itu LA sama dengan 616 cm. 616 cm. Dan tingginya itu 20 cm. T sama dengan 20 cm. Nah, rumusnya itu di sini. Dan ditanyakan itu volumenya, berarti ditanyakan V. Nah, rumusnya penyelesaiannya itu rumusnya V sama dengan P dikali R pangkat R kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini di soal kita ketahui luas alasnya, maka rumus P dikali R kuadrat itu kita ganti menjadi luas alas. Kenapa diganti? Karena P dikali R kuadrat itu adalah rumus mencari luas alas, maka rumus P dikali R kuadrat itu kita ganti menjadi luas alas dikali tinggi, maka V sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, di sini kita ketahui luas alasnya itu 616 cm. Nah, tingginya itu 30 cm. Jadi 616 dikali 20. Nah, di sini 616 dikali 20 cm.
616 dikali 20 yaitu 12.320 cm. 320 cm. Sebuah tabung memiliki volume 1540 cm dan jari-jari alas 7 cm. Nah, hitunglah tinggi tabung tersebut. Nah, di sini kita mengetahui volume tabung tersebut 1540 cm dan R-nya sama dengan 7 cm. Yang ditanyakan itu tinggi. Yang ditanyakan itu tingginya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus V sama dengan Pi kali R kuadrat kali D. Nilai Pi itu 3,14. Nah, kita kan nilai volumenya sudah kita ketahui sama jari-jarinya, Pi-nya juga kita sudah ketahui. Kita ganti nilainya, yang berarti 1540 sama dengan 3,14 dikali 7 kuadrat dikali D. Nah, ini 3,14 dan 7 kuadratnya itu kita pindah ruaskan ke bagian sini, bagian kiri, bagian sini. Nah, itu kan perkalian di ruas kanan. Kalau pindah ruas itu dia akan menjadi pembagian. Dia akan menjadi seperti ini, 1540 per 3,14. 7 kuadrat itu nilainya 49 sama dengan D. Nah, ini 3,14 dikali 49 itu hasilnya 153,86, yang berarti 1540 dibagi 3,86 sama dengan D. Nah, di sini 1540 dibagi 153,86 itu hasilnya itu 10. Jadi T-nya itu sama dengan 10 cm. 10 cm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui sebuah tabung memiliki volume 1000 cm3 dan tinggi 10 cm. Hitunglah jari-jari alas tabung tersebut. Nah, diketahui itu volumenya yaitu 1000 cm3 dan tingginya itu 10 cm. Yang ditanyakan R-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T, yang dimana nilai Pi-nya itu 3,14. Nah, di sini kita ganti yang ini kita ganti menjadi nilainya masing-masing. 1000 sama dengan
3,14 kali R kuadrat kali 10. Sini 3,14 dikali 10 itu hasilnya 31,4. Nah, dan 31,4 ini kita kalikan lagi dengan R kuadrat, hasilnya itu 31,4 R kuadrat. Terus nantinya 31,4 ini kita pindah ruaskan ke sini, jadi bagi. Nanti akan jadi begini, 1000 per 31,4 sama dengan R kuadrat. 1000 dibagi 31,4 itu hasilnya 31,85 sama dengan R kuadrat. Ini R kuadratnya ini pindah ruas ke sini, jadi akar 31,85 sama dengan R. Akar 31,85 ini hasilnya itu 5,64 sama dengan R. Jadi R-nya itu 5,64 cm. Nah, baik. Sebuah kaleng berbentuk tabung berdiameter 28 cm dan tinggi 60 cm penuh berisi minyak. Minyak tersebut akan dituang ke dalam kaleng-kaleng kecil yang berdiameter 14 cm dan tingginya 20 cm. Nah, berapa banyak kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung minyak dari kaleng besar? Nah, di soal telah kita ketahui bahwa terdapat dua buah kaleng yang berbentuk tabung, yang dimana dua kaleng tersebut ini memiliki diameter dan tinggi yang berbeda, sehingga perlu kita tuliskan bahwa diameter kaleng besar itu 28 cm, sehingga jari-jarinya yaitu 14 cm. Nah, 28 dibagi 2 itu menghasilkan 14, sehingga jari-jarinya 14 cm. Nah, karena jari-jari itu merupakan setengah diameter, sehingga diameter tersebut kita perlu membagi 2 untuk menghasilkan jari-jarinya. Kemudian tingginya yaitu tinggi kaleng besar yaitu 60 cm. Nah, kemudian diameter kaleng kecil yaitu 14 cm dan jari-jarinya otomatis 7 cm dan tingginya itu 20 tinggi kaleng kecil 20 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu banyak kaleng kecil. Penyelesaian. Banyak kaleng kecil itu sama dengan volume kaleng besar per volume kaleng kecil. Jadi untuk mencari banyak kaleng kecil, kita perlu mencari volume dari kedua kaleng tersebut terlebih dahulu. Nah, sehingga kita tinggal memasukkan rumus volume itu Pi R kuadrat dikali T. Pi R kuadrat dikali T. Nah, Pi dikali R kuadrat dikali T itu merupakan rumus volume tabung. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Pi yang kita gunakan yaitu 3,14 dikali jari-jari dari kaleng besar yaitu 14 pangkat 2 kemudian dikali
tingginya yaitu 60, kemudian per sama kita menggunakan 3,14, jari-jari dari kaleng kecil yaitu 7 kuadrat kemudian dikali 20. Nah, lanjut di sini 3,14 dikali 14 dikali 14 dikali 14 itu 196 kemudian dikali 60. Nah, lalu 3,14 dikali 7 dikali 7 yaitu 49 dikali 20. Nah, 3,14 dikali 196 dikali 60 itu menghasilkan 37. Kemudian 3,14 dikali 49 dikali 20 yaitu 3. Sehingga 37 dibagi 3 yaitu 12 kaleng kecil. 12 kaleng. Nah, baik. Sebuah tabung memiliki diameter 14 cm jika luas selimut tabung adalah 440 cm kuadrat. Hitunglah volume gas dalam tabung. Nah, di soal telah kita ketahui bahwa diameternya yaitu 14 cm sehingga jari-jarinya yaitu otomatis 7 cm. Mengapa? Karena jari-jari itu merupakan setengah dari diameter, sehingga 14 ini kita perlu bagi 2 untuk menghasilkan jari-jarinya. Jadi 14 dibagi 2 yaitu 7. Kemudian diketahui juga luas selimut tabung yaitu 440 cm kuadrat. Nah, ditanyakan yaitu volume gas dalam tabung. Penyelesaiannya yaitu rumus dari volume yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, tetapi pada soal belum kita ketahui nilai T-nya, sehingga kita perlu mencari nilai T terlebih dahulu dengan menggunakan rumus luas selimut tabung. Mengapa kita menggunakan rumus luas selimut tabung? Karena pada soal diketahui nilai luas selimut tabung, sehingga kita dapat mencari nilai T menggunakan rumus tersebut, rumus luas selimut tabung. Jadi luas selimut tabung sama dengan 2 kali Pi dikali R dikali T. Kemudian kita substitusikan nilai yang diketahui semuanya. Nah, luas selimut tabung yaitu 440 cm kuadrat sama dengan 2 dikali kita menggunakan nilai Pi 22/7 karena jari-jarinya berkelipatan 7. Kemudian 7 cm, kemudian tinggi belum kita ketahui. Nah, 440 cm kuadrat sama dengan 7 dibagi 7 yaitu 1, sehingga 2 dikali 22 yaitu 44 cm dikali T. Nah, untuk memperoleh nilai T-nya kita pindah ruaskan 44 ini ke ruas kiri, sehingga 440 cm kuadrat per 44 cm sama dengan T. Nah, kita coret cm-nya sehingga menghasilkan 440 dibagi 44 yaitu 10 cm, tersisa cm saja. Jadi T-nya bernilai 10 cm. Nah, setelah kita memperoleh nilai T-nya, kita masukkan ke dalam rumus volume. Nah, kita menggunakan Pi 22/7, kemudian R-nya yaitu 7 pangkat 2, kemudian dikali 10. Kemudian 22/7 dikali 49, 7 kali 7 kan 49 dikali 10. Kemudian
49 dibagi 7 yaitu 7, sehingga 22 dikali 7 kali 10. Nah, 22 dikali 7 dikali 10 itu menghasilkan 1540 cm kubik. Jadi volume gas dalam tabung yaitu 1540 cm kubik. Sudah tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membuat video pembelajaran tentang tabung. Paham? Hi guys, so today we're apa? Jadi kita ingin membuat video matematika pakanto. Mana? Kenapa bicara kok? Wait a minute. Who are you? Hai guys, jadi sekarang kita akan membuat video matematika pada kok kita cuman Bisa. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ambil video dia pergi cari mangga paling nggak ada isinya buat anjir. Turun kok. Bangun ruang tabung juga memiliki jaring-jaring yang terdiri dari 2 buah lingkaran yang tentunya untuk alas dan tutup tabung. Dan satu kata alun-alun ya. Jadi baru lagi belajar ini karena nak lupa dia bagian apa yang mau jelaskan. Mana ini? Ini ilusta ya. Dede, cepat mulai. Sebuah kaleng berbentuk bulat. Hitunglah tinggi tabung tersebut. Nah, diketahui itu volume sama dengan 1540 mili. Nah, contoh soal kedua itu sebuah Jenis-jenis tabung yang pertama, tabung terbuka. Tabung terbuka adalah di mana sisi tabung Berikut ini ciri-ciri yang ada pada bangun ruang tabung. Nah, yang pertama Oh, ini